Berapa orang yang bawa Alkitab? 1, 2. Kalau kita berganti-gantian, bisakah Bapak Ibu? Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sudah dapat, katakan amin. Amin. Ini jam ada jam. Judul dan tema firman Tuhan hari ini adalah menanti di ruang tunggu. Lihat ayatnya yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, katanya. Berbaring di situ, saudara. Orang-orang buta, ada orang-orang buta. Orang-orang timpang, ini orang-orang timpang, saudara. Ada orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Jadi di situ ada orang yang menunggu. Menunggu apa? Menunggu satu saat tiba-tiba nanti datang malaikat turun ke air itu, karena mereka percaya kalau ada tanda air bergoyang, bergoncang, itu tandanya ada kuasa ilahi yang turun, datang dengan ditandai dengan malaikat yang turun ke sana. Dan pada saat air tergoncang, maka siapapun yang pertama masuk ke air itu sembuh penyakitnya. Apakah penyakit encok, apakah penyakit darah tinggi, apakah penyakit gula, apakah penyakit jantung, dan satu lagi yang paling parah itu penyakit kantong kering, ikut sembuh, sudah. Karena nyebur ke air kan jadi basah dia, kantongnya basah. Jadi kalau saudara nanti punya penyakit kantong kering, pergilah ke kolam, pasti dia menjadi kantong basah. Ini gambaran, saudara. Gambaran tentang apa? Kita kadangkala itu seperti ada di penantian, di ruang tunggu. Saya waktu ke Bogor kemarin, saudara, mengikuti sinode raya GBI. Saya dari jam 3 pagi saya berangkat ke bandara, dan sampai di bandara kami check-in. Begitu sampai check-in, karena pesawatnya berangkat jam 6, saudara, kami cepat sampainya. Kurang lebih setengah 5, jam 4 kami sudah sampai, karena takut ketinggalan pesawat. Namanya orang kampung kan, saudara. Kalau orang kampung melihat pesawat itu kayaknya, wih. Dulu saudara, dulu waktu saya masih kelas 5 SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau ada pesawat dibilang, itu opung, iya opung, katanya, saudara. Pernah begitu siapa di zamannya seperti itu? Saudara, melihat pesawat gitu kan, itu opung, dikejar, saudara, sampai sudah nggak kelihatan lagi. Kita bilang opung. Nah, jadi karena namanya orang kampung, saudara, takut ketinggalan pesawat, berangkatlah kami jam 3 pagi, sampai di sana jam 4, 2 jam kami menunggu. Kami menunggu di ruang tunggu. Apa tujuannya? Apa harapannya? Satu harapannya, ada pesawat yang memanggil kami kepada penumpang A, B, C, D, 4, silakan masuk, tujuan Bogor, tujuan Pekanbaru, Bogor. Kan begitu, saudara. Berarti ada harapan. Di ruang tunggu itu saya punya harapan, ada kendaraan yang membawa saya sampai ke tujuan. Nah, kita pun sama. Kita ada di ruang tunggu kehidupan kita dengan satu harapan apa, saudara? Kita akan sampai pada satu tujuan. Kita ada di ruang tunggu. Ruang tunggu apa, saudara? Mungkin engkau sedang menunggu doamu tahun ini Tuhan belum dijawab. Engkau berada dalam ruang tunggu itu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun doanya belum dijawab. Engkau berdoa, Bapak Ibu Saudara, berada di ruang tunggu itu dengan harapan Tuhan tahun ketiga, tahun keempat. Berapa tahun Kak Abraham berdoa, saudara, dalam ruang tunggu kehidupannya? 25 tahun. Dia nunggu apa? Nunggu supaya
Tuhan berikan anak dalam kehidupan. Sudah. Kita itu persis seperti ini. Artinya apa? Ada satu keadaan mungkin di dalam hidup kita yang sampai hari ini belum berubah, dan kita menantikan keadaan itu berubah. Yakini saja, Tuhan, hari ini aku berada dalam keadaan itu. Aku percaya Tuhan, aku ada di ruang tunggu itu karena sebentar lagi ada kendaraan ilahi yang membawa aku sampai kepada tujuan kehidupan. Tuhan, tahun ini aku tahu bahwa tahun ini ekonomi kami belum membaik, Tuhan. Tapi aku percaya ketika kendaraanmu membawa aku pada satu titik keadaan yang berubah, maka hidupku akan berubah. Yang terpenting pada saat kita berada di ruang tunggu itu apa, Bapak Ibu Saudara? Yakini di dalam ayatnya ini dikatakan begini. Di dalam ayatnya yang ketiga, di Serambi itu berkumpul sejumlah besar orang sakit, ngumpul di sana. Ngapain ngumpul, saudara? Mereka yakin ada satu cara yang paling top. Mau sakit apapun, kalau engkau nyemplung ke air itu sembuh. Bayangkan saudara, ini orang 38 tahun sakit, nggak ada keluarganya, nggak ada neneknya, nggak ada kakeknya, nggak ada tali pusar, tali tambang pun nggak ada, saudara, untuk narik dia. Bayangkan, saudara. Karena buktinya apa, saudara? Karena buktinya waktu malaikat datang menggoncang air itu, dia coba seret badannya. Mungkin dia kena stroke, mungkin ya, stroke berat, saudara. Dicoba seret badannya. Begitu diseret badannya, orang sudah duluan nyemplung. Orang yang sembuh, dia ketinggalan. Dan Alkitab bilang, katakan apa? Yesus tahu ini orang sudah ada begitu lama dengan keadaan tersebut. Dia nanti, dia tunggu. Tapi tidak ada orang yang menolong dia. Pernahkah kita berada dalam keadaan itu, saudara? Kita lihat keadaan kita lihat pekerjaan kita. Pernah nggak saudara nggak punya uang, tapi nggak ada satupun yang menolong kita? Pernahkah saudara sakit, tapi tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan kita? Kita berada seperti itu. Kita ada seperti ini, orang tadi, saudara. Dan jalan satu-satunya apa, Bapak Ibu Saudara? Dia menunggu sampai Yesus datang menjumpai. Yang pertama, sikap dalam penantian kita. Perhatikan dalam ayatnya yang ketiga, saudara. Dalam ayatnya yang ketiga, cepat-cepatlah ya, karena tadi saya dengar kita motong kambing 5, sapi 3, Bapak Ibu Saudara. Ya, sapi 3, ayam 30 ekor, baru beras dimasak kurang lebih 1 ton. Makanya yang datang jemaat kurang lebih 700 jiwa. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ayat yang ketiga, sikap dalam ruang tunggu kita menanti dalam penantian itu. Saudara, ayatnya yang ketiga, yang keempat. Ayat yang keempat, silakan bantu saya satu orang. Yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga. Iya, saudara lihat. Ayat yang ketiga tadi, turun Pak. Ayat yang ketiga tadi, ini ngumpul orang sakit di satu tempat, katakan di tempat ini. Ini kolamnya depan, saudara. Ngumpul di sini. Tetapi ayat yang keempat dia bilang apa? Sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun menggoncang air. Berarti mereka menunggu. Apa sikap penantian mereka? Mereka tahu. Maksudnya begini, saudara. Tuhan tahu ada cara yang paling top untuk semua penyakit orang ini sembuh, bukan pakai obat. Kalau dokter, saudara, kau datang sama dokter, ditanya, Bapak sakit apa? Lambung katanya. Nanti dikasih apa, Bapak Ibu Saudara? Obat.
hasidah, apalagi sudah milanta, kan begitu, ya. Tapi begitu datang orang, satu lagi datang orang sakitnya stroke, dikasih promak semudah, nggak sembuh. Ada orang penyakit gula, diabetes, dikasih promak semudah, nggak sembuh. Tapi Alkitab kita katakan apa? Lu nyemplung aja ke air yang bergoncang airnya, apapun penyakitmu sembuh. Berarti sikap penantiannya apa, saudaraku? Harus yakin Tuhan punya cara untuk mengubah keadaan hidupnya. Itu sikapnya, saudara. Harus punya keyakinan Tuhan bisa ubah keadaan hidupnya. Mau beratnya bagaimana, mau seberat gunung katanya saudara, mau segoncang lautan yang begitu deras gelombangnya, kalau Tuhan yang bilang apa? Aku tahu bagaimana cara mengatasi keadaanmu, maka ikuti saja apa kata Tuhan. Amin. Itu kata ayat. Sudah. Itu kata ayatnya, sudah. Jadi sikap kita yang pertama itu, engkau harus tahu cara Tuhan mengubah keadaan. Cara kita mau tahu kayak mana? Ada yang tahu, Pak? Ada yang tahu, Pak? Ada, tapi nggak mau jawab ya, saudara. Karena ini lagi khotbah. Cara kita mau tahu keadaan kita berubah cuma satu, saudara. Nah, dia bilang apa? Coba perhatikan nih, saudara, lihat dah. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat. Nah ini, saudara, ini. Kalau contoh, nih saudara, saya bilang begini. Kalau nggak turun malaikat, orang sakit nyemplung ke situ semudah, nggak sembuh. Perhatikan, saudara. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat. Kalau ada orang sakit, dilempar batu, saudara, airnya, kolam itu dilempar batu, kan bergoncang itu. Masuk orang sakit semudah, nggak sembuh. Kenapa nggak ada malaikat di sana? Berarti bagaimana kita tahu, saudaraku? Harus melihat tanda-tanda ilahi. Nah, ini harus lihat tanda-tanda ilahi. Saudara, saya mau bilang begini. Waktu Petrus bersama murid-murid mau tenggelam, Yesus datang, saudara, dari pantai. Dia mendekati laut yang dalam. Terus Petrus bilang begini, Tuhan, engkaukah itu? Iya, katanya. Lalu Petrus ngomong gini, Tuhan, suruh aku datang. Saudara, waktu Yesus ngomong gini, datanglah. Maka pada saat dia datang, Petrus sudah tenggelam, menginjakkan kakinya di mana? Di laut. Kenapa, saudara? Karena Yesus yang suruh dia datang. Berarti dia sudah mendapat tanda ilahi untuk berjalan. Tapi coba, saudara, kalau Petrus langsung jalan, Tuhan, engkaukah itu? Ayo aku nyemplung. Belum. Saudara, tenggelam enggak? Pasti tenggelam. Kenapa? Karena enggak nunggu tanda. Jadi kalau kita tahu bagaimana cara kita melakukan itu, tanda ilahi. Ada orang, saudara, berjalan mengikuti KKR 3 hari 3 malam. Lalu setelah KKR, Bapak Ibu Saudara, pulanglah mereka. Dalam KKR itu dikatakan, Allah kita dahsyat, Dia mampu melakukan hal-hal besar, katanya, saudara. Mereka pulang ke kampungnya. Tapi sebelum sampai ke kampungnya, ada sungai yang begitu dalam, banjir. Karena ada banjir, saudara, banjir, mereka tidak bisa nyebrang karena sudah malam. Saudara, lalu 3 pemuda ini berkata, kita gandengan tangan, kita berdoa, Tuhan akan menolong kita. Sebab tadi kita dengar firman Allah kita luar biasa, Dia akan menolong kita. Lalu 3 pemuda ini gandengan tangan. Dia lewati air ini, saudara, sungai. Baru dikabarkan di surat berita, innalillahi wa innalillahi silalahi, saudara. Artinya apa? Telah ditemukan 3 orang pemuda yang mati hanyut. Coba lihat, apakah Tuhan tidak bertanggung jawab?
bertanggung jawab. Salahnya di mana? Dia tidak mendapat tanda ilahi untuk berjalan. Kadang-kala kita mau menyelesaikan masalah, kita pakai cara kita. Mau mengubah keadaan kita, kita pakai cara kita. Kita belum tunggu tanda ilahi. Penting saudara. Waktu Daud mau berperang saudara, dia tanya dulu Tuhan, bolehkah kami berperang maju? Sebelum Tuhan ngomong boleh, Daud nggak akan pergi. Amin. Berarti harus tunggu. Jadi apapun keadaan kita di ruang penantian kita, supaya Tuhan mengubah hidup kita, tunggu saudara sampai kau terima tanda ilahi. Jangan main jalan sendiri. Dan Allah tidak akan pernah bertanggung jawab dengan cara-cara kita yang berjalan sendiri. Lihat ketika orang Israel, Bapak Ibu Saudara, mau meruntuhkan tembok Yeriko, mereka nggak jalan cuma sekedar keliling. Mereka nggak akan lakukan keliling itu kalau Tuhan nggak suruh mereka keliling. Saudara, berarti apa? Mereka tunggu tanda ilahi. Kalau Tuhan ngomong berjalanlah, maka harus berjalan. Dalam hidup ini kita harus begitu, saudara. Kita ada di ruang penantian doa kita. Kita ada berdoa, Tuhan, lihatlah istriku begini Tuhan. Tuhan, lihatlah suamiku. Tuhan, lihatlah anakku. Tuhan, lihatlah pekerjaanku hari ini. Tuhan, lihatlah keuanganku hari ini. Saudara, boleh kita berkata seperti itu, tapi jangan engkau mengambil jalanmu sendiri sebelum engkau melihat tanda ilahi. Sudah seperti ini tadi. Kalau mereka nggak lihat ada malaikat yang menggoncang air itu, nggak akan mereka pergi ke sana. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Pemerintah kita bilang apa, saudara? Sampai tahun depan masih terjadi apa? El Nino. Artinya apa? Kemarau akan terus berkepanjangan, dan itu berdampak pada apa? Pada rice cooker kita, betul kan? Istri saya karena sudah stres kemarin di Malu, stres dia saudara, dia suruh saya belanja, beli beras. Saya nggak tahu beli beras, saya bawa duit 200.000. Saudara, saya bawa duit 200.000, disuruh beli beras 20 kilo. Begitu sampai di tukang beras, saya tanya, Pak, beli beras Pak? Iya. Berapa beras Pak? 295. Oh, berarti saya utang Pak 95. Iya. Pantas istri saya stres kepala. Kenapa? Yang tadinya beras cuma 200.000 naik sekian persen. Sudah. Itu dampak El Nino. Sudah. Belum lagi dampak si Butet, belum lagi dampak si Ucok, belum lagi dampak si Amacua. Sudah. Iya kan? Itu baru El Nino, sudah. Belum lagi dampak bapaknya yang mabuk-mabukan, istrinya yang malas-malasan, belum lagi dampak itu, saudara. Dan kita nggak tahu ke depan 2024. Tapi tunggu saja di ruang penantianmu, saudara. Sampai katanya ada goncangan malaikat, baru kita nyemplung. Dan kita akan melihat apapun keadaan kita katanya berubah. Amin, saudara. Amin. Jadi nggak usah takuti El Nino, bilang kepada Tuhan, Tuhan, boleh terjadi El Nino, tapi hatiku tetap tenang menantikan pertolongan. Amin. Kalau kayak Pak Ripa beda masalahnya, saya beda, Pak Pikar beda, Pak Jai beda, Pak Randy beda, ibu-ibu di sana beda masalahnya, sudah. Walaupun perbedaan masalah itu ada, saudara, tapi tunggulah tanda ilahi menyelesaikan masalah kita. Amin. Jadi itu yang paling penting, sikap kita yang pertama. Saudara, kita tunggu. Jangan ambil langkah sendiri. Kau nggak ada uang langsung bilang, Tuhan ngomong sama saya. Ada satu pendeta begitu. Saudara, kita bilang Tuhan ngomong sama saya, kita bilang Tuhan kasih penyertaan sama saya, padahal ujung-ujungnya lebih susah kita dari keadaan kita. Berarti Tuhan nggak mau.
Kalau Tuhan ngomong, pasti dia kasih cara yang paling jitu. Sudah. Ini kita harus tunggu. Jadi saudara harus menunggu tanda hilang untuk menyelesaikan masalah kehidupanmu. Amin saudara. Amin. Itu yang pertama. Cepat-cepat ya Pak. Cepat-cepat. Yang kedua saudara, ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. 2 saja cukup ya. 2 saja cukup. Silakan satu orang lagi. Ayat 6 dan yang ke-7. Inilah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, saudara, ini yang kedua. Sikap kedua dalam penantian kita, dalam ruang tunggu keadaan kita. Maka yang kedua adalah milikilah pengharapan. Sekali lagi, miliki pengharapan. Kenapa? Karena ayat yang ke-6 tadi bilang dia sudah lama di situ. Di situ dia ngapain? Dia berharap nanti dia bisa mencapai tempat yang paling pinggir, lalu dia jatuhkan dirinya, langsung dia sembuh. Itu harapan dia. Karena tempatnya kan agak jauh. Mungkin dia berada dalam posisi agak jauh. Dia berharap Bapak Ibu Saudara. Dia kesot badannya, dia gerakkan sikit-sikit, dia gerakkan. Dan dia tunggu sampai malaikat menggoncang air tersebut. Kalau dalam posisi itu dia sudah berada dalam pinggir mulut kolam tersebut, harapan dia jatuhkan dirinya, lalu dia sembuh. Berarti penting punya harapan. Saudara, miliki harapan. Seorang petani, Bapak Ibu Saudara, kalau dia nanam padi, apa yang dia harapkan dulu? Langsung berbuah Pak. Oh, itu mujizat. Apalagi seorang petani padi, dia tidak akan pernah berharap yang ditanam padi itu yang tumbuhnya mangga. Tidak pernah. Betul nggak? Seorang petani mangga yang ditanamnya biji mangga, yang diharapinya pasti mangga akan tumbuh. Betul nggak? Iya. Tidak akan mungkin petani mangga dia berharap langsung buah salak yang tumbuh. Tidak ada saudara. Itu namanya petani gila. Ya? Dia ngomong sama orang, aduh Pak Fitri, aku baru tanam tadi padi Pak. Ku harap nanti bulan depan nanti kayaknya buah semangka yang datang. Nanti pasti dibilang Anda petani yang 1 kilo kurang 1 orang. Iya kan saudara, 1 kilo kurang 1 orang berarti nggak pas dia 1 kilo. Lari ke kiri atau lari ke kanan, saudara, iya kan? Maka waktu dia berharap, dia tanam bijinya, dia siram, dia siangi, dia jaga, dan setiap hari dia datang ke sana dengan harapan apa? Ini yang kutanam akan tumbuh, yang kutanam akan tumbuh, yang kutanam akan tumbuh. Begitu juga dengan kita. Kalau engkau berdoa untuk rumah tanggamu supaya damai sejahtera, apakah engkau berharap uang yang tambah? Enggak. Waktu engkau berdoa tentang keluargamu, maka yang kau harapkan adalah keluargamu. Amin. Waktu engkau berdoa tentang pekerjaan masa depanmu, bukan yang kau harapkan tambah istri 1, tambah suami 2. Tidak ada itu. Ada seperti itu? Pak Pendeta, aku berdoa supaya tahun depan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Tapi begitu kau berharap, kau tambah. Tapi Pak Pendeta, aku berharap suamiku tambah 3. Ada seperti itu? Tidak ada.
Sudah. Orang berharap di doanya itu penting. Supaya apa, saudara? Supaya Alkitab bilang apa? Tuhan datang kepada dia dan segera menolong dia. Cara yang tadi, saudara, dia nggak dapat pernyataan Tuhan, tapi dia tetap berharap. Dan di dalam harapan itu, bukan dia tunggu lagi goncangan air, tapi tiba-tiba Yesus yang datang menghampiri orang. Dan Alkitab kita katakan begini. Mana tadi? Tadi bilang, mulai gini, terus. Oh ini ayat yang ke-6. Saudara perhatikan, ketika Yesus melihat orang itu, melihat apanya? Orang. Apakah cuma orang yang dilihat? Enggak. Yang dia lihat adalah harapan orang itu untuk sembuh. Bukan cuma dia lihat orangnya, dia lihat harapan orang itu untuk sembuh. Lalu apa kata Yesus kepada dia, saudara? Maukah engkau? Ya, saudara perhatikan, bukan lagi kita yang bilang Tuhan ubah keadaanku, tapi Tuhan yang ngomong, maukah keadaanmu kuubah? Amin. Nah itu, Amin. saudara. Ini kan dia bilang, maukah engkau sembuh? Kalau sudah seperti itu jawab yes sama Tuhan. Maka kita bilang, Yesus ngomong apa? Kalau kau mau sembuh, lalu Yesus bilang apa? Bangunlah dan berjalanlah, angkatlah tilam. Berarti apa, saudara? Engkau tak. Amin. Nah ini, jadi sikap yang kedua ini penting. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, saudara, engkau harus punya harapan bahwa satu saat hidupmu berubah, keadaanmu berubah, penyakitmu disembuhkan, keuanganmu diubahkan oleh itu, dipulihkan. Itu harus punya harapan itu, saudara. Jadi saudara pun harus berharap nih di gereja ini. Saudara harus berharap, bukan cuma saudara saja yang datang di sini. Amin. 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 Ini Pak Jai dari jauh-jauh ini, saudara. Kalau saudara beribadah di tempat ini setiap minggu, lihat kiri kananmu, jangan cuma bilang bukan cuma kau saja yang kuharap. Aku percaya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini. Amin. Dimulai dari kita berharap. Makanya doanya saudaraku itu. Saya aja bersyukur kepada Tuhan. Waktu saya kemarin, makanya saya bilang sama Ibu Gembala begini, saudara, kayaknya kita harus pergi lagi nih ke Jakarta. Saya bilang, kenapa? Karena kalau setiap kami pergi langsung ditambah Tuhan jiwa baru, saudara. Iya, saudara. Kami waktu pergi ke Bogor kemarin langsung ditambah Tuhan 2. Dan doa saya dijawab Tuhan, saudara. Apa doa saya? Setiap saya kunjungan ke rumah Ibu Ujung di Abdeling 2, doa saya bilang ini, Tuhan, kalau bisa Tuhan tambahlah Tuhan. Jangan cuma Ibu Ujung ku kunjungi, supaya bisa ku kunjungi. Waktu saya kan bisa kebayar. Kalau cuma satu yang saya kunjungi, ini Pak Ripal, kami pernah kebaktian di sana ya Pak ya. Saya bawa, saudara, tim. Saya bilang, Pak Ripal bawa tim dari Abdeling 1 supaya ramai. Ya coba bayangkan kalau cuma Ibu Ujung yang kebaktian, saya, Ibu Gembala, Ibu Nomi, sama Ibu Grace kebaktian, cuma 5 orang sudah kebaktian. Nanti orangnya sudah bikin nasi 1 truk, saudaraku yang datang cuma 5 orang kan, saudara nanti kecewa hatinya. Sudah, tapi doa saya dijawab. Semalam 2 keluarga baru kami kunjungi kemarin, sudah 2 keluarga. Dia bilang begini, sudah. Saya bilang, Bapak sama Ibu sudah berapa lama di sini? Pak, kami di sini sudah lebih. Ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun. Saya bilang, kau ke gereja mana? Tidak pernah ke gereja, Pak. Situ gereja 1 lagi, katanya, sudah. Tapi saya nggak ngerti. Padahal sama-sama niat, sudah. Sama-sama niat. Saya bilang, tapi terlalu kalian kemana ke gereja? Tidak pernah gereja, Pak. Bayangkan, sudah. Hatinya baru terbuka kemarin bulan 8 yang lalu. Waktu saya pergi, makanya saya bilang sama Ibu Gembala, udahlah bulan 9 kita pergi lagi, nanti tambah 2. Bulan 10 pergi lagi, tambah 2. Sudah. Maksudnya begini. Jadi setiap kami datang ke Abdeling 1, itu saya berharap ada Tuhan tambah dari situ. Amin. Perjalanannya akan panjang. Dari 2 tahun yang lalu, saudara. Kami datang kunjungan ke situ, kami buat ibadah di situ. Tapi saya berharap Tuhan,
Biar hari-hari saya terbalas, bensin saya pun nggak tekor, cuma satu orang saya kunjungi, tambahlah Tuhan. Saya bilang, saya nggak bilang berapa jiwa, tapi Tuhan tambah jadi 4 jiwa, 2 keluarga. Kita harus punya harapan Bapak Ibu. Amin. Amin. Waktu engkau berdoa, jangan cuma sekedar berdoa. Doamu harus kau selipkan harapan. Harapannya apa? Tuhan, harapanku, doaku, Tuhan, doaku, 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 doaku. Begitu. Sama seperti ini. Dan Yesus hanya melihat, bukan wajah orang itu, saudara. 38 tahun itu orang udah tua, nggak menarik, sudah. Tapi Alkitab bilang ketika Yesus melihat harapan ada di dalam diri orang itu, maka Yesus tanya, maukah engkau kuubah? Bukan orang itu yang minta, saudara. Perhatikan ayat ini. Bukan orang itu yang minta diubah keadaannya, tapi Yesus yang bilang, maukah engkau diubah? Kalau ada harapan. Tapi kalau tidak ada harapan, saudara, itu ibarat orang cuma nanam padi terus ditinggal saja. Kalau tumbuh puji Tuhan, kalau nggak tumbuh haleluya. Saudara, itu orang yang nggak punya harapan begitu. Tumbuh puji Tuhan, tidak tumbuh haleluya puji Tuhan. Sudah, artinya apa? Engkau cuma sekedar saja, engkau berdoa cuma sekedar saja, tapi engkau punya harapan. Doamu cuma sampai di langit-langit rumah, atau paling kencang didengar oleh tetangga. Iya kan? Walaupun kau doa kencang, dalam nama Yesus, tahun depan Tuhan, tahun depan dapat Pajero, katanya saudara. Tetangga dengar. Ini tetangga ini dengar. Nanti tetangga mau bilang ini, so sinting dia itu katanya. Kereta aja nggak punya, mau beli Pajero katanya, saudara. Nanti kita bahas tentang bagaimana kita berdoa, penting juga, saudara ya. Besok-besok lah, sudah tahun depan saya datang lagi ke sini. Enggak ya saudara. Saya kemarin berdoa, makanya tiba-tiba, saudara, waktu malam habis saya berdoa, habis kita kemarin ibadah di rumah Sisaragia. Saudara, saya berdoa, selesai berdoa itu saya punya keinginan, saya mau ke utara begitu. Makanya langsung semalam saya telepon Pak Sinaga. Dia kaget, saudara, mungkin perasaan dia, loh, ada apa Om? Acara di Tanjung Pau, saya bilang. Tidak ada acara apa-apa Pak, saya bilang. Karena dadakan, sudah. Kadang-kadang kalau Tuhan ngomong begitu, sudah. Dadakan. Sudah, jadi begitulah. Ya doakanlah saudara, Tuhan juga dadakan. Jadi nggak sekarang, minggu depan datang lagi, saudara. Amin. Ya, kalau nggak jadi 3 tahun lagi, Bapak Ibu saudara. Haleluya. Ya, jadi yang kedua, sikap yang kedua, kita harus punya harapan. Karena harapan yang Tuhan lihat, saudara. Alkitab bilang begini, saudaraku, iman, pengharapan dan kasih. Perhatikan saudara, iman, pengharapan dan kasih. Ini 3 hal ini yang selalu Tuhan lihat. Yesus, Alkitab berkata apa? Oleh karena belas kasihan, maka hati Yesus tergerak. Amin. Yesus selalu bilang ini. Yesus melihat ada iman dalam diri orang itu sebesar biji sawit, lalu Yesus bekerja, bertindak. Nah, ini pun sama. Ketika Tuhan melihat ada harapan dalam diri kita, maka Dia akan segera berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Amin, saudara. Amin. Jadi 2 hal ini di dalam ruang tunggu penantian hidup kita, lakukanlah, saudara. Tunggu Dia. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu saudara? Sikap yang pertama, kita tahu Tuhan punya cara mengubah keadaan kita. Dan yang kedua, kita harus punya harapan di dalam keadaan tersebut. Sehingga kita melihat, ya mungkin nggak tahun sekarang, seperti doa saya. 2 tahun saya menunggu dari Abdeling 2. Tapi 2 tahun itu, ternyata doa saya tidak sia-sia. Bapak Ibu saudara, makanya di tempat ini tuh doakan. Doakan kiri kananmu, karena nggak tahu nanti kapan Tuhan menjamah mereka. Amin. Doakan keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, siapapun di tempat ini. Mulai hari ini saya mengajak saudara begini, 5 blessing. Doakan 5 orang dalam waktu 5 menit selama 5 hari. Boleh Bapak Ibu?
Amin. Dimatikan.